Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para habaib, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa ja'alahum tahta ri'ayatihim wa inayatihim, amin. Wa nakhussu bi dzikri samahatal fadilah al-mukarram Kiai Haji Muhyiddin Ustaz Haji. Amin. Kalau sedikit, mereka termasuk doa ini. Kalau kita, ya Allah Taala sebenarnya kiranya tahadus binikmatnya, wa amma binikmat rabbika fahaddis. Dulu baru datang umroh, lalu kita dengan saja dari Allah tak hajat bisa dapat ke Mekah. Setiap disebutnya Mekah orang, beli haji terus. Kadang kiai haji, kadang ustaz haji saja. Jadi kalau aku amin, patut doa aku ya Allah berdepan. Lalu mungkin sama dikejutkan, beli karaoke Muhyiddin, tapi setelah warga Zakia sama Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan kita, paling gampang dapat ada Mekah Madinah, amin Allahumma. Silakan semulja Al Ustaz Syafiuddin, silakan semulja Ustaz Haji Hamidin, silakan semulja Qurbatal Kaulah Al Ustaz Munasib. Kula sempat aku rudak beliau Jimin ki Barak. Kula jangan pernah beda Barak wajah itu Barak 16. Tapi sempat ngaji Quran dari beliau Al Mukarram Al Ustaz Munasib kan itu. Beliau ini nggak asal aliri, ini kan ngaji SD, Jimin asal SD berbunyi Barak wajah itu. Niki pengungsi ini Jimin masuk oleh SD sore, mari duhur. Di pagi ini bagian warga setempat. Tapi di pagi sebelum bersaan itu kan mangkat ke terminal, nyambi solar pot semprot, berpos apa bisa, nyapu oplet. Alhamdulillah, alhamdulillah deh. Terakhir hati mandona Ustaz Munasib, alhamdulillah. Barokah dengan iki. Sedang semoga iki kadito Al Ustaz Sinwani hafizahumullah taala bulan muka sedaya salam Gusti Allah paring nikmat sehat wal afiat. Paring lancar rezeki nasi halal si barokah, amin Allahumma amin. Wa nakhussu bi dzikri samahatal fadilah Al Mukarram Kiai Haji Abdul Mujib Siraj. Beliau kadito ki dari ibu nikah kepon beliau tipis ada bu ki ning senikah tadi gula ki pernah akan ada pon tapi kalau ning pernah akan belum pernah senikah ki gula pon nolak paman sarang termuncul dari itu mudah-mudahan beliau sareng Allah Subhanahu Wa Taala ibadah nikmat sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Silakan simulja Ketua KKI Kalimantan Barat Al Ustaz Jamaluddin SPDE sekaligus tuan rumah acara Haul Akbar Pucuk Atol yang ketiga yang diadakan di Zakia Kanito. Silakan simulja Ketua KKI Kupuraya Eki Kuptebetan Kaulah Al Ustaz Toimat sekaligus Ketua Panitia. Ketua KKI Kota Pontianak Haji Misbahul Mudir, Ketua KKI Membawah Haji Sofyan, Ketua KKI Singkawang Bapak Ambar Gulamar. Saya sudah sangat bertempur untuk yakin tak kalah cukup dan oleh semua bertengkau yang sarang baca dengan sederhana Eki Kadintoh
Yayasan Kerukunan Orang Madura. Yayasan Kerukunan Orang Madura. Ini boleh sekalbar lagi, Nusantara ini. Tapi alhamdulillah gerakan yang sangat progresif itu ya Korma yang ada di Kalimantan Barat. Yang sekarang beliau Abah Haji Munaji ini kan selaku ketuanya Kak Dito. Nah, sebelum mana yang dimulai Kiai Muhyiddin ya. Jalan Semuljo Kiai Muhyiddin Eki selaku sekretaris Yakorma Kalimantan Barat. Mudah-mudahan Yakorma Kalimantan Barat Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi kemajuan, diberi ketumpangan dalam segala urusan, sehingga ada kontribusi nyata dan secara khusus Benda Betul Sepulau Madura sebenarnya Kalimantan Barat juga manfaat dan setuju untuk perkembangan Kalimantan Barat. Amin Allahumma amin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, utamanya Bapak Kepala Desa Permata Jaya beserta staf-stafnya, sangat berterima kasih, tokoh masyarakat, seperti para hadirin, para hadirat, Penglakuan Pak Dito, Bapak boleh kiri selera Semuljah Al-Mukarramah Pito Sirakan. Daripada boleh kiri kita lagi. Mereka menjadi betulnya Semul orang saya juga hasilnya. Jadi makin ada ratai santai, ngaji sampai ratai santai nggak Dito lagi. Gimana kita sampai rokokan anak pas rokok Dito lagi. Kulung baru dia Kak Dito. Allahumma firillahumma. Konsep itu ketika itu susah dengan sekolah kayak gitu. Kalau bersifat kenal, bulan ini pernah Pito Sirah. Jadi nyala dari sebuah bulan yang mana jadi mereka akan Pito Sirah, akan Fitri. Insya Allah banyak sekenal gitu. Kita unik bulan ini nilai jalur lain gitu. Bapak ini ingin kalau mau filahu telepon nyala gitu. Bapak ini ada Pak Komon langsung dikerti kakak itu Imron. Jadi mun dari urutan apa namanya apa namanya iki titisan ini telepon mengenai ayam. Ya Allah. Tapi tahun ini termasuk barokah. Karena silaturahmi karena termasuk acara KKI mungkin ini terkait Nabi Muhammad SAW. Inna abarral birri ayyasila ar-rajulu mudda bihi. Paling bagus nikah Eki Kak Dito orang senyambung silaturahim sarang jangan orang sekolah malah tak ke tetap disambung silaturahim disambung. Lalu termasuk kakak ini kesenikah karena jimin menabi pengetahuan pun membantu dengan setuju ini acuan dan teman-teman dari Sambas tentang Pontianak nyari benda nginep dan sebulan senikah lambat tak banyak kesibukan tak enak makin banyak aktivitas banyak kesibukan. Tapi alhamdulillah diwadahi ingat nikah secara khusus Malena Pendekaton itu tetap melestarikan tradisi pengetuasan lambat. Cuman makin ekonomis karena makin banyak kesibukan orang sibuk tapi makin punya anak bernama makin anak bernegak nikah. Jadi berdaki pertemuan silaturahim sebulan sekalian tak usah tak kecumpung masing-masing nginepkan sebulan cukup sehari aki-aki silaturahim intinya pandangan kita melalui ini barokah dan pengetua amin Allah. Sebenarnya juga berharap punya betul amun jaki ngereng. Mereka sebelumnya aku baca lagi. Walaupun kalangan abid sudah rangkaian ngereng. Terbuat kaji Nabi Muhammad SAW, kaji Nabi ini kaji Buddha sahabat itu masuk. Tapi dengan makin selesai kan malah semangat boleh. Selesai kan malah tak orang sih kecewa. Kita nunggu cerah. Jadi benar bisyarah dari kaji Nabi Muhammad SAW. Ya benar Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisi ilmin la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ilki alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud,
alaihi nasambian sejam majlis ilmu nak makin ni kan majlis ilmu, majlis zikir ni sejam lebih sejam pun banyak boleh. Khairun laka min ikki alfi raqabatin, lebih utama bagi sampean daripada merdekati 1000 budak. Makin budak ada tanda orang yang merdekati situ budak serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etakun di kanjeng Nabi kok senang bunga orang yang merdekati budak situ kok senang bunga suaranya. Jadi kita dengan kanjeng Nabi Aleki duduk di majlis ilmu 1 jam. Ini cocok bagi sampean saja. Bersih pulpen. Ada ni bersih sampai buku. Sobungi, mana dia cocok hadis ni kan? Tolong sampean di majlis ilmu sejam. La tamassu qalaman, dalam keadaan tak ada pulpen, wala taktubu harfan, tak nyatet situ huruf kalau amdal kopeng. Amdal kopeng berjulut. Apa maksudnya kopeng ini ngaki lesan mana? Amdal kopeng, amdal ini ngaki, itu pun lebih fokus daripada sampean amardekati 1000 budak. Melalui kesusahan min ahli jannah, ahli syurga. Amin Allahumma amin. Sampai dikecupkan jamu dengan kanjeng Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa-siapa orang semangkat dari Combong entar ke situng tempat niat ngaji, maka di Allah Ta'ala setuju sana sepora sebelum ATK. Lalu ke semua orang pilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka niat bagai niat dulu sebelum ngaji niat tarik niat suara ikut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma li izalatil jahli wa li mardatillahi ta'ala. Niat kaulah ngaji karena ngilangati kebutuhan dan karena nyumpah Allah Ta'ala. Sampai sebelum atika dicompong sana ampun sepora mulai depak ke majlis kati pun apa ampun kau cakap aku tuh semuanya. Maka sampean ni kak yuladu alal fitrah, sampean pada berbenci seluruh ilahi hati. Ini barokahnya ilmu, barokahnya ilmu itu bisa nyafaatin, bisa nyaporah dan setuju tulisan aku bukan jenengan setuju. Amin Allahumma amin. Karena aku sedang petang kau Allah jaki nikah bisyarah dari kajian kulit pertama nikah nyeritakin bisyarah ngaji kan pun lebih asal benar bisa sikat saus. Yang pertama bisyarah deki bisyarah ini kenapa kapan bunga dari kajian Nabi Muhammad SAW deki bentuk takung bentuk itu pertama bisyarah. Kenapa dari kajian Nabi Muhammad SAW ummati ummatun marhumatun tadkhulu kuburaha bidhunubiha wa takhruju min kuburiha la dhunuba 'alayha tumhasu 'anha bistighfaril mu'minina laha. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun, kang umat riyah umat se-Indonesia di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kang umat nikah umat se-Ibadah rahmat sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Napa bentuk rahmat Allah se-Ibadah ngaji umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadkhulu kuburaha bidhunubiha, kang umat riyah masuk ke dalam kuburan nyambi dosa cek banyak. Wa takhruju min kuburiha la dhunuba 'alaiha, tapi laku nang hari kiamat ketika sareng Gusti Allah Ta'ala dijaga dari kuburan yaumal ba'si ada tulisan ada. Jadi otomatis yang ditusu cek dunia nanti kita pada yaumal ba'si
Yaumal ba'ts ini kenapa? Hari kebangkitan dari alam kubur. Setuju ni keancur nanti, setuju ni kerosak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setuju ni ancur binasa kecuali kata Allah Ta'ala. Kullu man 'alaiha fanin. Setuju ni makhluk seperti atas bumi sirna ancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah si abadi. Nanti seterusnya manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir mati tapi pangkiamat di Allah Ta'ala ipaudi boleh ipecah dari kuburan ini kan mana yaumal ba'thi hari kebangkitan dari alam kubur. Tapi dia pun kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi sebagian tak umat yang masuk ke dalam kuburan ngambil tu sejak berniang tapi aku pakai ipecah dari kuburan dan ada kiamat tu saja tak ada. Mak bisa sedekah tumhasu dzunubiha bistighfaril mu'minina laha. Ternyata pengusaha lambok si bakal itu sebelumnya paling betul nanti ada pengusaha persen. Sebab apa? Sebab istighfar orang mukmin segi odi. Sebab tuana orang Islam segi odi. Yang mungkin kelak ekhososin. Mara ekhososin mau sakiyasin. Mara mau sakiyasin baca akid tahlil. Sesuatu hadiahnya ekeremaki dekat almarhum. Setiap orang mati ekhososin, setiap tahlil ekhososin. Wa khususan ila jami'il kubur, ila muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, khususan kepada ahli kubur, si Islam, si mukmin, laki, bini, Allahumma ighfir lahum. Sepura akitu satu ya Allah. Warhamhum, beri rahmat ya Allah. Wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Petetiaki kubur ya Allah, situ taman di antara taman-taman surga. Setiap orang tahlil ekhososi, setiap orang abarba ekhososi, setiap orang beracara mesti ahli kubur ekhososi. Itu akhir. Makanya tulisan ya Allah Ta'ala masuk ke kubur yang ditusuk sebelumnya pantuan tulisan ada apa? Istighfar mu'minina laha. Sebab istighfar tuana orang segi odi kakutain ahli kubur. Tapi saat itu yang penting matena dalam keadaan iman wal Islam, matena dalam keadaan husnul khatimah, matena dalam keadaan iman ke Allah, beli dalam keadaan kafir, beli dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya membeda tahlilan saya suka. Entar membeda tahlilan, beda orang abar-bentar. Kenapa? Karena benihannya almarhum sahibul hajj ekhososi. Contohnya orang mukmin laki bini, Islam laki bini, contohnya mengetua khususan ila arwahiyya ila jami arwahi abaina, mengetua kaula sitaja wa ummahatina, bapak kaula sitaja wa ummu kaula sitaja wa akhwalina, paman kaula sitaja wa khalatina, pipi kaula sitaja. Contohnya naik kapok ini baru karena doa. Makanya pada sebagian kelompok sila tidak tahlil, pada sebagian kelompok sila tidak tahlil atau aki orang mati apa tak depak tuan ini pun tuannya tak depak itu. Padahal kanjeng Nabi Muhammad SAW ini dalil sebagai depak. Apa dalil tuan orang si odi depak orang mati? Coba mungkin ketika orang asolat jenazah, asolat mayit, di antara rukun solat jenazah, napa? Atu aki orang saya berjenaki, mun mayit laki, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mun mayit bini, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mun nakar tuana orang seoding tak depak orang si mati, tak kira kanjeng Nabi awajib pagi teti rukun doa ke dalam salat jenazah. Ini secara logika, itu pun dari Quran hadis benih terlalu benih ni. Ini kan termasuk bisyarah dari Gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Napa pokok kul berbakti dengan sedaja
sampai malas aku hadir tahlilan, sampai malas aku hadir acara atua akibat atua dan seterusnya. Kamu nikah. Non orang Islam ni kok saling apertok pas di eder banyak tak selamat. Maka turun Allah wasiqal ladzina ilal jannati zumara. Orang-orang mukmin ini Allah Ta'ala bakal ikiri masuk ke dalam surga dalam keadaan abang rombong melalui abang rombong kepi masuk surga Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para aku jangan bertanya kau abang diaki makin nikah boleh lecek nikah termasuk tidur nikah kaitan dengan makin nikah udah haul nikah termasuk memperingati ya kematian. Kita ini ada berkanji Nabi aktiru zikrohadi min lazat yakni al-maut. Kanji Nabi ini kan ada bu terus mereka ketika situng bakto sahabat nikah aja kerja Masjid Nabawi yang gerak ngomong-ngomongan kelompok pas kanji Nabi rabu kanji Nabi ada bu para sahabat kenapa saya kalau kopi sampean ini ada keadaan jadi kanji Nabi ketika itu kanji Nabi ada cerita kanji Nabi ada bu apa sampean omni anak apa sampean minta membanyak ngak berun semakok sekedina kenikmatan aksiru zikrohan dilil dadat ngak sampean seteja membanyak enak dak berun semakok sekedina nikmat kenapa kak itu maksudnya dabun ganjina biyakni al-maut ikika itu mati maka biganjin Nabi SAW ipakon kabarnya enak kepati mana itu remah ngani abad ni kan dirin karena orang bila tak enak kepati tak dirin dibatasi motor kendaraan tak dirin apa-apa kebiaki di penemuan tapi mana enak cak abad itu bakal mati insyaAllah karena enak dak mati nikah enak dak akhirat enak dak akhirat karena enak dak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setuju dengan setuju ini kan kula tanya terus masuk surga na benten terus masuk surga na benten terus ibu jauh dari neraka na benten terus ikani Gusti Allah na benten sebetulnya andi terus dulu andi terus kalau jemput kanjeng Nabi ini kan Nabi jemput kanjeng Nabi innama yadkhulul jannata man kana yarjuha wa innama yujannabu an-naru man kana yakhafuha innama yarhamullaha man yarham innama yadkhulul jannata angin pastena bakal masuk dak surga mangkana yarjuha orang si andi pengetero masuk surga wa inna ma yujannabu annar mangkana yakhafuha angin pastena orang si bakal jauh dari neraka orang si takut dari neraka wa inna ma yarhamullahu man yarham angin pastena orang seikani sere sarang Allah separing rahmat sarang Allah orang seandi rasa rahmat ni serda ke makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kotondi pengetero dulu mentandi pengetero pada bersambian yang kaitu orang senyaman yang kai sate yang kai buon senyaman lebih tapi tak terlalu kita akhirnya bisa. Maka zaman ganjil pertama zaman ganjil Nabi untuk andi roja, andi Arab bercak bahwasanya abad ini telah masuk surga. Nah, setelah abad ini ke andi pengetero baru cak roto mon tak usaha tak bisa dia. Mon sambian terus masuk ke surga. Beda mahar kayak orang malamalan nambah. Beda mahar, beda mas kawin ini kan.
tak gratis. Napa marah mentera masuk surga? Kita itu ngelakoni perintah Gusti Allah dan ajauhi larangan Gusti Allah semampunya. Semampunya. Dan pertama paling kita nanti pakai Allah. Rogi mau tadi pakai Allah. Kenapa? Karena surga ini kesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memang isiapaki untuk kulubul panjenengan. Surga ini kesaran Gusti Allah Ta'ala memang isiapaki untuk kita. Saya maksudnya setelah orang yang seiman dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci Allah diberitahu. Mana orang lain kuncinya kita bisa masuk, bodoh berarti. Napa kuncinya surga? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan diberitahu kunci Nabi Allah. Kita tidak andi kunci, tinggal jaga kunci kita sampai elang. Nak elang tak bisa masuk surga. Mun kunci elang dari rumah saya masuk. Berarti mun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah elang berarti murtad, haram masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jaga tauhid, jaga keyakinan dan Gusti Allah Ta'ala jaga. Maka kanjeng Nabi pernah ada wahai para sahabat, jaddidu imanakum. Qalu bima nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Kanjeng Nabi pernah ada kepada sahabat, wahai para sahabat, jawab kanjeng Nabi, nyar sampean kapi dekat iman sampean kapi, perbarui iman sampean, update iman sampean, perbarui perkuat iman sampean. Sahabat nyator, bima nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kalau berbuat apa kau setuju dan nyari iman kau setuju? Qala akthiru la ilaha illallah. Kanjeng Nabi ada nyari iman sampai kapi. Kalau bermabanya maus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada pangeran boleh sipatot esempa edelemba adalah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah jangan nyari iman penting. Makin zaman akhir ni kemun orang tak kuat iman dah, lo kuat keman kepada keyakinan dah Gusti Allah bahaya. Nikah bercerita dalam sarana kitab Aqidatul Awam, kitab Nurul Tolam. Nikah senikah Nabi Musa ni kan Nabi si andi gelar kalimullah bisa Abu Dhabi Allah. Ni kan Nabi Musa Allah turun dengan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Kasi Allah Ta'ala Abu Dhabi wa Nabi Musa situng ni kan nanti aki penting akul penpancingan nyari iman mantap dak Gusti Allah. Nabi Musa ni ke para rabu timin pernah sakit gigi tak kuat kan sakit gigi tanika cuma preman guna aliri sekali di bawah dan Musa sakit giginya sakit tak di sandal sakit tak gede lapar dia kayak gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi suara luar biasa. Akhir Nabi Musa bisa Abu Dhabi Allah matur dah Gusti Allah, ya Rabb Gusti abdi ni kayak gigi tak kuat nyok ona tampo nyok ona tabarasaki. Padahal Allah Ta'ala maha kuasa Asy-Syafi dekat Allah, saya beri keberasan. Cuma Allah Ta'ala langsung beri keberasan ke Nabi Musa, kun payakun langsung berasan. Allah beri wahyu ke Nabi Musa, hei Musa
kakek mun gigi terober sakit entah besar bisa membetul apa percis kudu mata percis entah besar entah besar pun Allah kakek mun sakit gigi mana beres gigi nah entah besar ke gunung tulisaina pun Allah subhanahu wa ta'ala kakek entar desah nyareh undang-undang jadi kok tandai daun dia kalak di kakek pas tempel lagi ke gigina mangkat ongko Nabi Musa ke kuning tulisina ketemu undang-undang kalak tempel lagi biiznillah langsung beres seketika gigi Nabi Musa beres langsung beres makanya sebutan kilo hitung riwayat Nabi Musa pernah nangis Nabi Musa pernah nangis gara-gara kayak gigi. Nah, Nabi Musa deh. Ketika mau sampai kayak gigi nangis biasa. Sama tuh buat Nabi Musa pernah nangis gara-gara kayak gigi. Tak kuat sampai matur ke Allah. Ya Allah suruh tanggung tulis saya suruh ngalah undang-undang. Suruh tempel lagi beres. Beberapa tahun terus beres tak mulai boleh nih kah? Beberapa tahun kemudian kayak gigi boleh nih. Mungkin 10 tahun kemudian atau berapa tahun lebih lah tahun Nabi Musa kalau payah nah wah mulai boleh kayak gigi Nabi Musa dan Nabi Musa lah tahu tambah nah lo matur ke Allah lo nyokon ke Allah langsung mengangkat tipi ke gunung Tulisaina ngalak daun tempel lagi apa yang terjadi benih beres John tempel lagi saking jen atambah tempel lagi jen atambah ngalak situng daun tempel lagi sakit pola orang daun ngalak boleh situng lagi epes lapis sampai tak bisa tutup lesan Nabi Musa penuh daun nikah jen atambah sakit akhir Nabi Musa martor ya Allah katipun apa kak dinto ya Allah minta beres gigi gula padahal tambahnya pada lambat saya itu tuaki panjenengan nah pada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Musa dari Allah saya beri keberesan ke kaki jemeni daun kok dari Allah ta'ala kakek lambat minta ke engkau acurhat ke engkau minta ke engkau bikok beri keberesan dengan perantara daun dia setiap kakek tak peduli ke engkau kakek lo atau orang lega ke engkau lo adua ke engkau kakek nganda laki akal tibi nganda laki pikir tibi maka nabi engkau lo beri izin daun dia beri keberesan ke kakek penting jangan sampai memperduakan Allah subhanahu wa ta'ala la ahada aghyaru min Allah subhanahu wa ta'ala dengan kanjeng Nabi tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka mun pada apa-apaan cek sibuk nyari orang cek sibuk nyari bantuan orang matur kada Allah acurhat kada Allah dekik baru marena sunnatullah napa acabis silaturahim entar ke tokoh masyarakat asering cak langsung nyukun gelu ke Allah boleh tak cangkolang dari si Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah ta'ala ini kan maha pencemburu sifat Allah maha cemburu mun cemburu manusia apa kalau bini cemburu paling sehari 2 hari paling kalau tak ada biaki kopi paling lo yang kayak nasi paling bisa ngopi luar mun cemburu terlalu apit bisa bini warna tapi udah cerita sama ini udah takok ya takok boleh rumah yang cembi bini boleh ya ternyata yang bini ini kebohongan yang cemburu yang sampean di panjenengan di awas di mau sampai apa kira di boleh iya bohong ya iya bohong takut sangku ngomong pito mau kejemput tanya aki kali batu takut yang ku ngomong oh ku nyambung ya kerja jangan banyak takkan cerita coba banyak takkan alumni jemput kerja jangan pandai pakai kamar kau tu serius kesidang ale beli kerja tu Allah sampai ada bilang dia boleh banyak kaca dengan kerja kamu tulang senikah tapi kalau mereka beli ijazah gula mereka gula ketamayan kiai dari sarang kan dia bentuk sarang
Kiai Busolana, pengasuh pondok pesantren Nurul Subian, Singkawang. Alhamdulillah pun itu luar biasa. Mungkin banyak si oning. Jadi jalan bareng muka. Ini kan tar kecompok, ngeleleng kecompok, silaturahim kecompok. Akhirnya pas cuan, terus araji boleh. Bikuli cokocok, ngereng ya sampai mulai araji boleh mandi jadi bulan Neka. Kaya kerja, pah mandi aku. Ternyata habisnya aku dua makin gini. Masya Allah. Padahal saya dijetir tak mati. Tuh ada ibu semua ini kan mati. Pah habisnya dua makin muka bentuk boleh everan. Bentuk jabangnya kan pondok pesantren Al-Ghuraba. Kuna tanya ke Pak Muslim, Pak, ongkuan panjenengan si Araji dengan mereka sampai jadi bulan. Eki sana, mak bisa Pak. Tahu ni kuna tak mantap, tak bisa, belum mantap, yakin dia mau jadi kan. Mantap mandi Tapi penting makan tutup ni gula. Khusus untuk gula benda juga tak yang lain. Berarti luar ni gula. Bahaya ni ya. Ya Allah ni. Tentu boleh. Tentu mesti Allah tak sampai tapi Allah cemburu. Kerana Allah si cemburu bahaya. Kenapa bahaya nah? Allah cemburu. Yang cemburu kan tak lepur, tak senang. Dikira Allah rahmat cabut, barokahnya cabut, rezekinya cabut bahaya. Maka tidak sampai ada yang cemburu Allah. Maka pada kata-kata saya itu, jadikanlah Allah yang pertama, maka kamu tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Jadikanlah Allah yang pertama, maka kamu tidak akan pernah jadi yang terakhir. Kemun Allah yang sabar dibudi dan bukan yang dibudi itu. Maka jangan sampai berdoakan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai lagi juga ini kapan dapat aku lupa. Makin ini momentum bulan Rajab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Ay Rajabun syahrul istighfar wa Sya'banu syahrus salati ala nabi wa Ramadhanu syahrul Quran. Bulan Rajab ni kata bulan Kanjeng Nabi bulan Gusti Allah. Bulan Sya'ban nikah bulan Kanjeng Nabi. Bulan Ramadan bulan umat Kanjeng Nabi. Napa maksudnya bulan Rajab nikah bulan Gusti Allah? Ay syahrul istighfar. Bulan Rajab nikah bulan istighfar, bulan keangkui atau pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Rajab nikah Gusti Allah taala muka bela pengetopet tak pada bulan-bulan lain. Giefton bang labang topet tak pernah tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Bang labang topet ini tutup hanya dua. Yang pertama dari bulan Kanjeng Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Seorang Gusti Allah selalu menerima taubat bulan selamanya benar kita dapat keuntungan. Ketimun kita sakaratul maut atau pada Allah diterima. Nomor dua, pengakuan taubat itu tutup sarang Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib. Saungkun Gusti Allah selalu menerima taubat bulan sampai matahari ombar dari barat. Biasa ombar dari timur, pas ombar dari barat. Berarti ini kiamat benar. Selain dua ini Allah tak pernah nutup pengakuan taubat, cuman bulan Rajab istimewa. Kenapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala buka bang taubat melebihi bulan-bulan selain. Makanya amalan si paling saya nang bulan Rajab ni kan banyak macam istighfar. Dalam bulan Kanjeng Nabi la tanful an sayyidil istighfar salasah marrat. Jak sampai lo penang bulan Rajab ni kan macam sayyidul istighfar pagi mari subuh 3 kali, sore sebelum maghrib 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Sedekah. Banyak amalan boleh istighfar Rajab. Nikah mana dalam kitab Kanzun Najwa Syurur karangan Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi.
Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Manabi dari bangun Rabbi beli Allahumma Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Baca petong puluh kali sampingan ke kanan. Baca petong puluh kali sore sebelum maghrib macam itu. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya petong puluh kali. Siapa-siapa orang yang nama laki nikah lam tamusah jildahu narun, maka koleng tak kena setilnya apa yang neraka. Amin Allahumma amin. Tapi macam ni kan Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya petong puluh kali sore sebelum maghrib. Para maghrib bisa baca sambil angkat tangan. Dengan penting ada pakul bermancingan mikut tobat karena tobat perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Tadi tobat ni kesan pertama oleh kenceran norok perintah Allah. Allah sebabkan tobat. So nomor dua bisa jadi orang dosa. Karena dosa ni kan bahaya. Dosa ni kasih mabatang hati. Dosa ni kasih meruat kepikiran. Dosa ni kasih mesaksak ke dada. Dan berganti Nabi al-ithmu mahaka fi nafsi. Dosa ni kasih sesuatu yang meruat, mesaksak ke hati. Wasawabu matma'anna bi qalbi. Kenceran saya tenang ke hati. Maka orang yang banyak kenceran tenang. Mun banyak dosa meruat. Maka dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa orang yang sengalang-ngaki banyak macam istighfar, maka setuju permasalahan sama Allah pasti paling jalan keluar. Setuju kerawatan sama Allah mesti paling kepungan. Dan saran Allah paling rizki dari arah cerita sangka-sangka. Kor istighfar, kor banyak baca istighfar karena memang sedikit terkadang sedikit penyebab turun rahmat Allah. Benih tak beri rahmat di Allah, cuman di Allah Taala diperlambat rahmat. Rahmat seibaki di Allah ibatallah, ketenangan seibaki di Allah ibatallah. Beli kita beri ya Allah, beri cuma diperlambat tak pada orang lain. Kenapa? Karena pada penghalang. Ibarat kaki keram sumpah. Beli tak akili ai, cuma pada akili launan, pakai akili lambat. Kenapa? Beda kotoran dendam, beda penyumpat dendam. Kenapa? Apa penyumpat kotoran? Yakni dosa si kita itu bertisab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan Rajab ini kesempatan ke aku atau pada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kedua, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban ini kata bulan diberikan di Nabi Muhammad SAW. Maka sobong amalan yang paling utama baca bulan Sya'ban, bulan Reba, selain banyak sholawat dekat di Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Abu Yasir Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kenapa bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah? Karena ayat perintah sholawat, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pesan Allah eteronaki di bulan Sya'ban. Perintah sholawat dengan Quran ini kan orang tepat bulan Sya'ban. Terus bulan Ramadan ini syahrul Quran, karena bulan Ramadan ini kan turun Al-Quran sekaligus. Dan Baitul Izzah, dan langit sepaling maba, langit dunia. Baru dari Baitul Izzah turun lagi dan kanjeng Nabi berupa wahyu tadrijan, bertahap sesuai kebutuhan. Maka pada amalan saya paling sayang bulan Ramadan melebihi banyak haus Al-Quran. Mana betul ulama tasawuf mereka saya maksud tahalli tajalli. Bulan Rajab ini kata tahalli. Kenapa tahalli? Tahalli nikah muang kotoran. Jadi ibarat nikah kurban dengan nikah gelas. Memiliki gelas lah. Gelas ni ke kotor.
mun langsung YSN aing anyar kan norok kotor esina. Thank you. Nek kotor, gelas kotor, YSN aing baru kotor. Dan malah bersih, buang dulu kotoran. Kotoran buang dulu. Mari kotoran buang, pas baru korai. Mari korai baru SN aing si baru bersih. Makan bulan Rejab ini ke bulan kangkui muang kotoran. Napa? Dosa. Buang dosa naik bulan Rejab atau bulan Rejab taholi. Kosongaki ate dari dosa. Kemudian bulan Sya'ban bulan untuk ngurai ate. Untuk ISN amal soleh bulan Ramadan. Maka ada pun kanjeng Nabi ada pun orang mempersiapkan pasar Ramadan mulai di bulan Rejab. Ketika bulan Syawal maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Anak apa maksudnya? Ada bersih, ada dosa. Karena bersih, berbeda bersih, ada bersih. Kotor mari buang, mari korai, mari SN ayah si baru. Maka penting nih ya. Dan Rejab ini pokok. Ada telepon bangun. Saya namanya Nur Zubair. Siapa-siapa orang sih? Bulan Rejab bagus. Bulan Rejab ngasteteh. Bulan Rejab bagus. Ini kan nanti akhir Ramadan bagus. Jadi iterakati dari bulan mungkin nih kan. Segi amosuan. Itu deh tentang semuraan. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini kan termasuk bicara dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis salati wassiyam wassadaqah. Hei para sahabat, apana pesampean dapi kesokan bi guna paring oning amal selebih utama daripada derajat salat, lebih utama daripada derajat puasa, lebih utama daripada derajat sedekah. Jadi amal ini kamu lakok lebih utama ganjaran daripada sholat, lebih utama ganjaran daripada sedekah, lebih utama ganjaran daripada puasa. Qalu bala sahabat matur iki kanjeng Nabi. Nah, qala islahu zatil baini. Amal sederajat lebih utama daripada sholat, puasa, sedekah, iki panikah ma'akor iantara dua orang si atau karang. Ma'akor iantara dua orang si akor. Sambian abojeng, ahli bojeng, ahli pasah, ahli sedekah, tapi ahli muka barang orang boleh. Sia-sia apa dulu? Sia-sia apa sana? Sia-sia sedekah. Jadi benih-benih patah abojeng nih, kita abojeng boleh kok. Jadi tukang makor orang, benih maksudnya. Tetap abojeng. Niki patah abojeng kalau ngelakuin makor orang benih. Niki dari penting dari tandang kanjeng Nabi orang ini ke asal musuh. Malih orang ini ke akor, malih tak atau karam, malih tak musuhan. Sampai dikatakan diberi isyarat orang sema akoran, orang seta akor ini kegencaran lebih utama daripada kegencaran sholat, pasah dan zakat. Bahkan dalam kanjeng Nabi Muhammad SAW, laisa bikadzabin man aslaha baina snaini faqala khairan. Tak termasuk ngomong sedosa. Jadi benda ngomong tak dosa. Hukum asal ngomong ini kedosa. Bohong itu dosa. Tapi ada bohong yang tidak dosa. Nah pada kanjeng Nabi, laisa bikadzabin islahu dzatil baini faqala khairan. Berbohong yang tidak dosa adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Tidak maksudnya beda si A matemur bermabere TR4 dan TR5 tak akor. Jadi beda orang sentar dengan TR4 sebenarnya orang TR4 terontar dengan TR5 terus minta seorang terus padahal tak ada aslinya
sen pesena kebola kering ti lemak ya yuk berpiro meniko ya tapi tang sing kebola kala kala ti lemak jangan ti empat orang ti lemak kus orang ti empat antar minta sepura kento terus wajan lagi pasti bisa pesena kebola kering ti lemak ya bipo peta ada kepi harap itu bola kala sampean ngebala ngomong gampang senekalah si A dan si B si A si B si C si A dan si B tak akor baru si C ini kan tenaga si A kaki dan si B itu minta sepuluh ke kaki kala padahal tak ada kala jadi ngomong untuk mengakor orang tak susah berdetalok ada pun kanjeng Nabi ngomong sih tak susah. Yang pertama nikah laisa bikadzabin islahu zatil baini faqala khairan tak termasuk ngomong sih susah orang sing ngomong sih tujuan kanggo makor orang nomor 2 ngomong boleh tak tukar lagi bini tak susah mun sampean tutur tak dadi atukar dadi tak akor jadi cara ngomong kan agak launan ilmu itu agak launan mana nih kitab ilmu kitab komiotumian ngomong ya kan tinggal kening balat bini nikah abalati karena nang Allah nang Quran firman Allah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun oleh Allah Ta'ala ibarataki orang laki kelampin orang bini kelampin orang laki apa maksudnya orang laki bini ini kudu saling alatin kudu saling alatin sebini alatin selaki alatin sebini tak boleh pas malah arba TV jadi kudu ada selaki kudu jadi imam sebini kudu jadi makmum senikah dalam keluarga maka ada pula kudu kaulah kula yang ngani kalang mbak bangto Kiai Ahmad Wafi Maimun Zubair nikah ngakan alumni Kota Baru Tretan Suhaji saya ngakan beliau tubuh senikah jadi hubungan dalam rumah tangga itu ibarat kaki garis segitiga si gunatas di Allah pojok si dua laki bini mon orang laki bini jangan semak jangan akor jangan semak ampun bapak Allah garis segitiga kan gak senikah jadi mengerucut kata senikah menyatu kengong dan cowok ada besar nah, kan penting laki bini itu kangku saling makanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ngira yang bila decep makin sekitar akor siato karang dia patangnya murah ada rogina ada kanjeng Nabi ada 2 orang yang tak nyapa ada 2 orang yang sokeran siapa saya paling fokus dengan kanjeng Nabi saya paling banyak oleh genjaran orang yang semolok salam ada artinya orang yang nyapa ada orang yang minta sepura ada eman ya boleh terusan itu dengan kanjeng Nabi jadi nyebabaki tak lancar rezeki innal abda la yukhramu anir rizki al-kathir bizambin adnabahu saung punah kebulan ini di Allah lang halangi dari rizki sebenarnya banyak tapi tak barokah sebab dosa sekilo itu berarti maka untuk banyak maka istighfar bulan lecek makin ini kan termasuk terakhir juga terakhir tak dari bintang itu ini terakhir pulang ke mana bagi kasus ibu dia biasa apa daging sebanyak ibu nikah nyinggung pulang ke mana ada nyinggung nikah nyinggung makanya pulang ke mana ada kita tersinggung ya bukan pada apa jangan kena terlalu masuk surat kena bertemu Vito penyaring Vito tak perlu kita bisa nikah man mata taiban anil ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa man mata
musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar bagian. Nah, kaki man mata ta'iban 'anil ghibati, siapa orang semate dalam keadaan atau pet dari arasanan atau pet ya. Siapa orang semate dalam keadaan atau pet dari arasanan, fahuwa akhiru man yadkhulul jannah, maka orang dia orang terakhir masuk surga. Ibu ya, jangan dikaji naik dulu nyesel sampai bu ya. Kalau biasa ibu makan jangan orang sepuh nambah lagi bini jangan buat songotan bocah, cuman elang songotan punya aku nutungin celepet korpas songotan. Tidak mereka nabi sana pasera orang semate dalam keadaan atau dari arasanan, maka orang jadi budi masuk surga. Aja mana tobat, mentah tobat dalam. Waman mata musirron 'alaiha, siapa orang semate dalam keadaan tak tobat dari arasanan, fahuwa awwalu man yadkhulun nar, maka aja orang pertama si masuk neraka. Bagian hale nangis. Jadi mun atobat masuk di budi ke surga, mun tak atobat masuk ada ke neraka. Maka ada pertanyaan dalam kitab, siapakah orang pertama kali yang masuk neraka? Benar yang kafir. Serah orang semate dalam keadaan tak atobat dari arasanan. Kunyesel makanya kelak jingkung. Benda kan nisar kita masuk surga tapi jadi ini kan ini kan kitab dalam kitab Qawiyatuyan dalam berasanan. Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan bertobat dari menggunjing, maka dia orang terakhir masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan tetap tidak bertobat dari dosa menggunjing, maka dia orang pertama yang masuk neraka. Padahal remuk Pak Ustaz, dah remuk kiai. Pada iya, cara sana. Apa sih kau cara sana? Sahabat katanya ke Kanjeng Nabi, "Nah perasanan mal ghibatu ya Rasulullah." Apa sih kau cara sana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi, ada bu. Si kau cara sana dia. Kakek atunging orang cek saking kakek atunging orang itu betul ngelakon nih di kaki ketunging cek saking orang si ketunging ngiding pegel aja nama rasanan. Rumah mana tak terbukti sampai ngiding dia tak tahu tibi kayak ngiding dia nih gitu ngingoreng anu canggih anu canggih padahal tak ada bukti nyaman fitnah benih rasanan ada bener dengan rasanan ya salah. Maka dapur Kanjeng Nabi, al-ghibatu ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Tining rasanan pani kengakan de amal bagus pada bengakan apoi de kajutono. Sampean adik kajutono segudang capok di apoi. Mun loe paten apa ya? Ada kare abuna. Kajuna tak ada kare abuna. Maka betul ya Allah Ta'ala selamatakin selamatakin salam Allah ya makin dengan patang sepora patang seporaan karena umur tak ebangki dan Gusti Allah kullu nafsin dha'iqatul maut sedaya saatnya pasti mati summa ilaina turja'un mun mati beli kangko dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mudik selamanya, orang deh bakal mati ya sampean muluk partaja melebat tak lebat di kuburan menjongkok orang kuburan juga pada kita lambat mereka uti tapi makin mati makanya antrian saya tak mungkin burung yang antri mati nih ya mula mati ada sekitar maka dalam Sayyidina Abu Bakar orang yang anti akal nih ya man ammarah qabraha qabla ayat hulaha orang yang anti akal nih ya
orang seabangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Menimahnya pakai keramik, dia pakai orang. Maksudnya apa? Abangun kuburan sebelum masuk ke dalam kuburan. Abangun kuburan itu adalah rumah. Dia pakai amal soleh. Dia pakai amal soleh tak akan kita ke dalam kuburan. Karena ada dunia tak kita. Rumah si pernah kendaraan apa tapi tak kita. Sekibah hanya amal soleh, iman dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup dan gula madabah jabunah guru kaulah tidak itu sehingga jadi Maimun Zubair tidak itu dari beliau. Tapi orang nikah cekok takok dan boleh seampun jamin sareng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soro teti orang kudu takok dan boleh saya jamin sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa saya jamin sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu urusan rezeki. Cekok takok takakan, dia takok lapar. Boleh jamin sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada makhluk semerata di muka bumi hewan manusia sepi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sedang rezeki. Cuman tak ada langsung bilang enggak beres tetap usaha. Cuman saya kok takok sedikit. Saya butuh ketakok ini kita mau bangun petakok. Engkau ini nanti di rumah yang iman apa betul. Engkau mau mati yang khotimah apa betul. Kan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bercerita seorang syekh dikenal Syekh Bersiso. Ini kuliah ahli ibadah siang apa semalam tahajud. Tapi na'udzubillah min dzalik matena dalam keadaan hanya iman. Zaman Nabi Musa pada orang alim bahkan adik tua mati. Dia tukang asal azam nyaman berambil ba'ura. Tapi mati dan tak iman. Bahkan cakap takut. Mereka termasuk uswah. Mungkin bisa lihat Johari mungkin pernah bangun ya. Setiap beberapa hari acapus ke Maimun itu minta doa. Paling minta doa ya. Kulit Pak Ali. Saya minta doa ke kulit bangun. Kulit kita santri aktif, kulit kita tugas, kulit kita alumni acapus sedikit. Maupun terlihat mun pantungan di pancendengan seorang nak kiai apa ni on tuan pancendengan. Oh iya cuk lali cuk nggak mampu husnul khotimah. Cak lepai jauh tu aki kok mantap husnul khotimah. Ketamu saya apa yang mun sedikit. Pas sekelas ke Maimun Zubair, sekelas ke Maimun. Kalau benih ngalam benih muci belum kalau tibi benih. Kalau memuji beliau ini sebagai seorang ulama, tokoh bangsa, tokoh agama. Beliau alim luar biasa. Mari kita imakan, alhamdulillah, kalau mengasih kita narana kemakan beliau ini kan. Beliau ini kesehatan imakan. Imaklah ini kemun oleh 4 tahun teratur nih kalih. Ketika mayit ini kehancur, maka buang itu mayit baru. Kemun mayit utuh punten. Allah bangun di kesitu ikan ni mayit. Oleh 4 tahun lebih, 4 tahun berapa bulan ikan ni mayit ternyata perutnya lagi utuh, lambungnya lagi utuh, lagi utuh, persis namun tak ada perubahan sama sekali. Ni kesenyak-sen tokan ngalen. Ini kan Maimun Zubair. Tapi beliau di setiap ketemu dengan orang mesti minta doa. Tu aki kuliki mantap husnul khotimah. Kalau tak ada jaminan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam kemarin saya sampai lupa doa. Allah nyokong seter dalam keadaan husnul khotimah. Lalu kesal Allah Ta'ala seter husnul khotimah. Mati dalam keadaannya beriman lebih. Demi kalau kulun panjenengan tapi setuju keluarga anak-anak lebih antara mati husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Di barakati bulan Rajab. Al-Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم